Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Salam sehat dan semangat belajar daring. Berjumpa lagi dengan saya Bunia tentunya di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang pidato persuasif. Bagaimana materi kita hari ini? Sebelumnya mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Kalian pernah tahu istilah pidato persuasif? Apa itu pidato persuasif? Kemudian apa tujuan pidato persuasif? Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Pidato persuasif adalah pengungkapan pendapat secara jelas dan logis sehingga dapat meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiensi agar melakukan sesuatu dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenaran agar meyakinkan orang untuk melihat suatu persoalan hanya dari satu sisi saja. Jadi, melalui pidato tersebut seseorang dibujuk atau diyakinkan akan suatu hal terhadap pidato yang disampaikan tersebut. Membujuk atau mempengaruhi audiens. Cara mempersuasi pidato. Yang pertama dengan etika, emosi, kemudian dengan logika. Cara mempersuasi etika berkaitan dengan hak dan kewajiban moral atau akhlak. Contoh, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Jadi, etika berkaitan dengan tingkah laku seseorang. Kebaikan atau keburukan seseorang itu masuk dalam etika. Yang kedua, cara mempersuasi secara emosi. Emosi berkaitan dengan luapan perasaan yang berkembang. Contoh, coba pikirkan jutaan hewan kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Berarti emosi itu berkaitan dengan luapan perasaan seseorang yang berkembang dan diluapkan dalam bentuk kata-kata di dalam pidato. Yang ketiga, cara mempersuasi secara logika. Logika berkaitan dengan jalan pikiran yang masuk akal. Contoh, kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Struktur isi pidato persuasif. Pertama, pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau sudut pandang pengarang terhadap suatu persoalan. Yang kedua, tahap argumen. Argumen atau pendapat harus berdasarkan pendapat logis.
Logis adalah masuk akal, yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Kemudian yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi merupakan simpulan yang diambil untuk memperkuat pandangan penulis pada pernyataan posisinya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ciri-ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Yang pertama adalah nominalisasi. Nominalisasi atau pembendaan merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kerja, atau sifat menjadi kata benda. Contoh, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Yang kedua, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak. Memberlakukan merupakan kata kerja. Kata dasarnya berlaku, dapat imbuhan me dan kan. Itu kata kerja. Sedangkan pemberlakuan dapat imbuhan pean itu sudah termasuk kata benda. Imbuhan pean termasuk nominalisasi atau pembendaan. Yang kedua adalah kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam teks pidato persuasif adalah kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Contoh, kita harus peduli pada lingkungan. Kita adalah kata ganti orang pertama jamak. Jadi kata ganti itu dibagi jadi 3, pertama, kedua, ketiga. Kata ganti orang pertama, tunggal itu aku, saya. Orang pertama jamak itu kami, kita. Ciri kebahasan yang ketiga adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Contoh, sembako diberikan oleh dermawan kepada warga. Itu pasif. Kalau kalimat aktifnya, dermawan memberikan sembako kepada warga. Kalau pasif, imbuhannya di atau ter. Kalau aktif, imbuhannya me.
Yang keempat, kata teknis. Kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contoh, di perbankan ada kata defisit, surplus, bunga. Di dalam pertanian ada kata hama, bibit, panen, dan irigasi. Itu adalah kata teknis. Ciri kebahasan yang kelima adalah sinonim dan antonim. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Sedangkan antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contoh, benar sinonimnya betul. Benar atau betul antonimnya salah. Ciri kebahasan yang keenam adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda yang berasal dari kata sifat atau kata kerja yang tidak merujuk objek, melainkan suatu kejadian atau hal yang tidak terlihat. Contoh, ketakutan, kegembiraan. Nah, itu tidak terlihat namun kita rasakan. Itu termasuk kata benda abstrak. Ketakutan, pada dasarnya takut itu adalah kata sifat. Karena dapat imbuhan ke an, jadi kata benda. Kegembiraan, kata dasarnya gembira, kata sifat. Dapat imbuhan ke an, menjadi kata benda, namun kata bendanya abstrak atau tidak terlihat. Ciri kebahasan yang ketujuh adalah kata emotif. Kata emotif adalah kata yang berkaitan dengan perasaan. Contoh, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Nah, itu termasuk kata emotif. Akan menghancurkan tanah. Kemudian, ada kata tugas atau konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya, sebab, karena, atau, namun, sebelum, dan sebagainya. Contoh, sebelum menentang keputusan itu, kita harus berpikir dengan bijak. Dan yang terakhir, modalitas. Modalitas merupakan pernyataan yang menyuguhkan atau menginginkan kemungkinan atau keharusan. Misalnya, ada kata mungkin, dapat, akan, pasti, nyaris, seharusnya, tentu, dan sebagainya. Contoh, kami akan mendukungmu. Kata akan mengindikasikan sebuah modalitas. Sekarang tugas kalian mengerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, ringkaslah materi yang ada di video pembelajaran yang kalian simak. Yang kedua, kerjakan soal di slide selanjutnya. Tulis di buku tulis kalian dan kirim ke WA pribadi Bunia. Selamat mengerjakan. Semangat belajar dan perbanyaklah membaca untuk memperluas pengetahuanmu. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.